Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi yang penuh syukur dan sukacita ini, kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Marilah bersama-sama ibadah pagi hari ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Nyanyian Kandang Domba. Yesus lahir di Bethlehem, lihatlah Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan pertidurannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya aku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan di Natal ini terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang mendengarkan dan mau melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah Natal pagi hari ini dengan tema Firman itu menjadi manusia. Ada sebuah kisah yang menarik. Di tempat kediaman Ratu Inggris di musim dingin adalah Balmoral Castle di Skotlandia. Ketika Ratu Inggris ada di sana, kadang-kadang berjalan-jalan di luar benteng kastil dengan menggunakan baju sederhana. Pengawalnya selalu mengikutinya berada di kejauhan. Ketika ia turun ke jalan, ia menghampiri sekawanan domba gembalaan yang digembalakan oleh seorang anak laki-laki. Namun si anak ini meneriaki, "Menyingkirlah, hai kamu wanita tua." Sang ratu tersenyum dan tidak mengatakan suatu apapun. Beberapa saat kemudian pengawalnya menghampiri anak laki-laki tersebut dan membentaknya, "Diam, itu adalah sang ratu." "Ya," kata anak laki-laki itu, "wanita berpakaian seperti itu seorang ratu?" Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali kisah tersebut. Begitulah caranya Tuhan juga merendahkan dirinya. Bagi dunia tidak akan mudah mengenalinya. Tapi seperti halnya ketika kita mendengar dan melihat seorang presiden dengan maksimum security, pelayanan nomor 1 dan menjadi orang nomor 1 datang dan menyapa masyarakat yang berada di rumah kumuh atau pasar rakyat. Tentu banyak orang yang akan kagum dan heran. Masa seorang presiden mau bertemu di tempat yang kumuh dan kotor? Namun bagi orang yang sinis akan berkata, itu hanya pencitraan. Tapi bagi sebagian lagi bangga karena menjadi kesempatan untuknya bisa berjumpa dan menyampaikan langsung unek-uneknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mulanya adalah logos atau sabda atau firman. Firman yang berkuasa untuk menyatakan karya dan perbuatannya. Bukan sekedar kata, melainkan menunjuk pada sebuah perbuatan atau karya. Ketika firman itu berkata, "Jadilah terang," maka terang itu pun jadi. Jadi sabda menunjuk pada kuasa dan karyanya. Firman itu telah menjadi manusia, sang logos mulanya tak terbatas, karena ia adalah roh. Namun kini menjadi terbatas oleh ruang dan waktu, karena ia menjadi manusia. Yang tidak tampak kini menjadi tampak. Yang dulunya jauh kini menjadi dekat. Yang transenden menjadi imanen. Allah berkenan datang untuk manusia dan mengalami apa yang manusia alami. Merasakan apa yang manusia rasakan. Menderita seperti apa yang diderita manusia. Dengan menjadi manusia, ia bersikap solider. Firman adalah cara Allah berkomunikasi dengan manusia, supaya manusia mengerti dan mengenali kehendaknya. Firman itu menjadi terbatas dan berjarak. Tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan Allah, hanya mereka yang berkenan. Hanya orang-orang yang dibenarkan dan hidup kudus yang dapat mengalami perjumpaan dengan Allah.
Namun kini manusia tak lagi berjarak dan terbatas. Firman itu telah menjadi manusia untuk dapat berjumpa dengan manusia yang hina dan berdosa. Memberi ruang bagi manusia untuk mendekat dan berjumpa dengan Allah dalam segala persoalan dan penderitaan hidup yang ia alami. Firman yang dinyatakannya telah diwujudkan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Inilah kabar baik bagi kita, bahwa Allah adalah Raja. Ia berkuasa atas kita. Allah tidak hanya berfirman, tapi Ia pasti mewujud nyatakan dalam karya dan perbuatannya sebagai kabar damai sejahtera, kabar baik, dan selamat. Hari Natal ini, mari kita sambut dengan sukacita dan rasa syukur, karena nyata karyanya untuk kita. Ia berkenan ikut serta menanggung beban penderitaan kita, supaya kita beroleh selamat dan damai sejahtera. Mari kita bawa kehidupan ini menjadi pewarta kabar baik dan damai sejahtera, membawa optimisme di tengah pesimisme, membawa keyakinan di tengah keraguan-raguan, membawa harapan di tengah-tengah keputusasaan, bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang akan lebih baik, karena Tuhan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, jemaat Tuhan, dan bagi bangsa ini, untuk dapat lepas dari penderitaan akan ancaman wabah corona dan persoalan yang begitu rumit. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung lahirnya Almasih. Dewa
Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Natal adalah sukacita dan syukur kami atas kelahiranmu menjadi bukti kuasa dan karyamu nyata terjadi untuk memulihkan dan menyelamatkan kami. Mampukan kami menjadi pewarta kasih dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami ini. Meskipun saat ini kami masih harus berhadapan dengan banyaknya penderitaan hidup. Namun kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menolong dan memampukan kami untuk melewati dan berjumpa dalam kasih-Mu yang besar. Natal saat ini dalam rasa sedih, rasa sepi, rasa takut dan khawatir masih melanda bagi sebagian kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau yang akan menghiburkan dan menguatkan hati kami untuk menjalani kehidupan ini sebagai panggilan-Mu yang kudus. Berkatilah para Ati Yuswo dan saudara kami yang saat ini terbaring lemah dan sakit. Kiranya Engkau yang akan menolong supaya dapat melewati semuanya ini, penderitaan ini, dan berjumpa dengan kasih-Mu yang ajaib. Kesembuhan dan pemulihan akan terus Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Natal yang dapat kami jalani dengan baik, aman, dan lancar. Semuanya ini karena anugerah-Mu atas kami dan atas bangsa ini. Kiranya dalam segala persoalan bangsa ini juga Engkau berkenan campur tangan untuk menolong dan membawa keluar bangsa ini di tengah persoalan yang besar. Sehingga bangsa ini boleh mengalami damai sejahtera yang dari Engkau. Kami serahkan juga anak-anak yatim, anak-anak difabel, anak-anak yang pergi karena hilangnya rasa kasih sayang. Kiranya Natal ini membawa sukacita dan harapan baru bagi mereka, dan terus-menerus mengalami kasih Tuhan Yesus yang berkelimpahan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Engkau yang maha baik dan maha murah, berkenan melimpahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Natal yang indah, penuh sukacita dan syukur. Natal yang syahdu membawa kami pada terang-Mu yang ajaib, membawa pada hidup dalam kasih dan harapan yang baru untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Terimalah ya Tuhan. Doa syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Putra Tunggal Allah yang datang dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan Natal, berbagi cinta kasih dan kebahagiaan untuk semua orang. Amin.